Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ada timur, ada selatan, ada barat, ada utara. Selamat sejahtera aku ucapkan untuk rekan-rekan audiens semua. Yang terhormat Ibu Mira Fitrian, SPD FSC selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar dan kewirausahaan kami serta rekan-rekan mahasiswa kelas 1B Prodi Kewirausahaan UPK Tasikmalaya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur dan telah memberikan nikmat tak terukur. Semoga serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Putri Salsabila dengan 208-220 dari Kementerian Kedua. Izinkan saya di sini untuk membuka presentasi untuk kami kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan satu ide bisnis yang telah kami rencanakan sebelumnya. Bisnis kami bernama Gender. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang luas, negara kepulauan yang sangat beragam, budayanya beragam, adatnya beragam sukunya, sehingga menjadikan Indonesia sangat kaya akan budaya. Namun kian hari eksistensinya mulai bergeser oleh makanan lain yang katanya lebih modern. Maka dari itu, kami di sini ingin menaikkan kembali eksistensi dari jajanan tradisional dengan bisnis jalur jajanan Nusantara. Bisnis ini dirancang oleh 6 orang, yaitu ada Ahmad, Engki, Ira, saya sendiri, Putri, Raffi, dan Rini. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan gender. Apa itu gender? Gender merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Nah, kami menginvestasikan jajanan tradisional yang bisa go internasional. Bisnis ini dilandasi oleh karena kurangnya minat masyarakat pada jajanan tradisional, sehingga kami meningkatkan kembali minat konsumsi tersebut. Dan gender ini merupakan bisnis yang harganya variatif, sehingga dapat bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Dan bisnis kami mengusung tema eco-friendly. Ini merupakan salah satu contoh dari produk kami. Beberapa kue yang kami jual nantinya yaitu seperti kue talam, gandus, ketuk, klepon, bentuk ayu, gulung, sinar dan timus. Yang menjadi pembeda produk kami dengan produk lain yaitu terdapat pada varian rasanya. Kami menjual varian rasa dengan bahan-bahan alami seperti varian buah naga, pandan, buah bit, ubi ungu, blueberry, dan lain-lain. Serta pada varian hasilnya terdapat rasa ayam, telur asin, rebon, dan seafood. Nah, selain untuk sebagai pembeda, varian tersebut juga sebagai pewarna alami agar lebih menarik perhatian. Di sini kami mengambil harga salah satunya dengan harga 20.000. Ini merupakan harga paket dan masih banyak varian harga lainnya agar semua kalangan bisa menjangkaunya. Pada kemasannya kami menggunakan kemasan anyaman atau disebut PPT. Nah, kemasan ini tentunya kami usung agar ramah lingkungan, tidak menggunakan plastik dan bisa digunakan kembali. Dan itu pada kuenya nantinya kami akan membungkusnya dengan daun pisang sehingga kami ingin meminimalisir penggunaan plastik. Selain karena ramah lingkungan, PPT kami pilih juga untuk memberdayakan pengusaha lokal, pengrajin lokal yang memproduksi PPT. Maka, konsep bisnis kami yaitu mengusung konsep bisnis yang menjual dan melestarikan jajanan tradisional, melestarikan lingkungan dan budaya bergizi melalui produk-produk yang memiliki
khas, value, dan keunggulan tersendiri, baik dari segi cita rasa, varian rasa, bentuk, maupun kemasan. Gender dilatar belakangi dari keresahan kami pada masyarakat dan kepeduliannya kepada budaya, kesehatan, dan lingkungan mulai luntur. Minat konsumsi jajanan tradisional pada kalangan remaja dan kalangan menengah atas kian hari mulai tergeser, di mana mayoritas masyarakat kalangan tersebut lebih memilih jajanan yang kebaratan yang dianggap lebih modern. Hal tersebut dilandasi berbagai alasan, mulai dari gengsi hingga minat. Kepedulian masyarakat terhadap gizi pun demikian. Masyarakat cenderung kurang mempedulikan kebersihan dan kandungan gizi setiap makanan yang dikonsumsinya. Makanan apapun asal enak dan banyak akan lebih digandrungi, seperti makanan pedas, makanan yang terlampau manis, dan lain-lain. Demikian pada lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Hal tersebut sudah cukup menjadi bukti dari kurangnya kepedulian pada lingkungan. Maka dari itu, sini kami hadir untuk menawarkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah kami paparkan tadi. Gender hadir untuk memperbarui image jajanan tradisional menjadi lebih modern, dengan menghadirkan produk berkualitas, higienis, dan inovatif dari segi varian dan bentuk. Gender hadir dengan produk yang memiliki asupan gizi, sehingga jajanan non-meal tetap memberi manfaat baik bagi tubuh konsumen, serta menghadirkan varian yang unik dan sehat. Kami hadir dengan beragam varian buah dan daging. Kemudian, baik dalam proses produksi maupun pemasaran, kami berusaha meminimalisir penggunaan plastik sebagai kemasan. Kemasan yang kami pakai adalah daun pisang dan besi penyaman atau putih. Kemudian tujuan dari kami mendirikan bisnis ini dan tujuan jangka panjangnya itu ada yang pertama, kami ingin membuat toko offline agar semakin dikenal dan semakin meluas. Dan yang kedua, kami ingin menjadi perusahaan yang ikut melestarikan lingkungan tentunya. Yang ketiga, kami ingin menjadi perusahaan yang ikut melestarikan budaya, salah satunya yaitu makanan tradisional. Yang keempat, kami ingin dikenal dan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, khususnya oleh para milenial serta para remaja. Yang kelima, menjadi salah satu perusahaan terinovatif di Indonesia. Yang keenam, ingin mengenalkan jajanan tradisional pada mancanegara. Sebuah perusahaan bersebuah kapal di lautan luas. Kapal yang memiliki tujuan tentunya akan mudah menentukan arah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sedangkan kapal yang tidak memiliki tujuan, dia akan terombang-ambing, bahkan tenggelam. Begitupun dengan kami. Kami ingin mencapai tujuan agar tidak tenggelam dalam dunia bisnis ini. Yang dibungkus pada visi kami. Kami ingin menjadi perusahaan yang menghasilkan dan melestarikan jalan tradisional dan eco-friendly. Dan tentunya harus diwujudkan dengan aksi nyata melalui misi kami. Yang pertama, dengan membuat kreasi dan inovasi produk yang berkelanjutan agar kami dapat bertahan. Dan yang kedua, menggunakan bahan organik dan berkualitas. Hal tersebut digunakan agar kita dapat menjaga kualitas dan mendapat kepercayaan dari pelanggan. Dan yang ketiga, dengan membuka toko offline. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tira Adinda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya logo beserta makna dari produk kami. Kami memilih warna merah karena berharap konsumen nyaman dengan produk maupun pelayanan dari kami. Bulat titik-titik memiliki arti agar tim kami bisa terjalin silaturahmi dan kekompakannya walau terdapat perbedaan pendapat. Bulat bergerigi di logo kami menggambarkan upaya percepatan pelayanan servis untuk konsumen agar konsumen puas terhadap pelayanan dari kami, serta melambangkan kerja keras untuk mewujudkan setiap harapan. Beberapa gambar produk kami juga memiliki arti agar konsumen tertarik dan menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap jajanan Nusantara. Selanjutnya, managerial skill yang pertama ada Chief Executive Officer atau yang biasa disingkat CEO. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang CEO antara lain kreatif dan inovatif, bijak mengambil keputusan, leadership dan manajemen organisasi, komunikatif, strategis dan kritis. Job desk yang harus dikerjakan oleh seorang CEO antara lain merencanakan dan mengelola aktivitas dan strategi bisnis, mengelola sumber daya manusia, mengembangkan dan meningkatkan bisnis, mengambil keputusan bisnis, membuat kebijakan dan prosedur, menganalisis dan mengevaluasi kinerja bisnis.
Selanjutnya ada Chief Finance Officer atau yang biasa disingkat CFO. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang CFO antara lain memahami keuangan dan akuntansi, memahami sistem keuangan perusahaan, kritis dan analisis tajam, mampu merencanakan keuangan, mampu membuat keputusan keuangan, mahir mengoperasikan MS Excel. Jobdesk yang harus dilakukan oleh seorang CFO antara lain melakukan analisis keuangan, melakukan pencatatan segala bentuk keuangan, mengkontrol dan mengevaluasi dana usaha, membuat laporan keuangan. Selanjutnya, Chief Marketing Officer atau yang biasa disingkat CMO. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang CMO antara lain komunikatif, mampu membuat perencanaan strategi pemasaran, analitis dan kreatif, memahami dinamika pasar, serta memahami bisnis digital. Jobdesk yang harus dilakukan oleh seorang CMO antara lain melakukan analisis pasar, menentukan strategi pemasaran, melakukan promosi sesuai strategi yang telah dibuat, melakukan evaluasi pemasaran, dan melaporkannya kepada CEO. Selanjutnya, Chief Operating Officer atau yang bisa disingkat COO. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang COO adalah memiliki kompetensi di bidang produksi makanan, mampu mengatur dan mengelola pergudangan, berorientasi pada tindakan, memahami prosedur K3. Jobdesk yang harus dilakukan oleh seorang COO antara lain mendaftar keperluan produksi, mencari supplier atau pemasok bahan baku terbaik dari segi kualitas dan biaya, melakukan pembelian barang yang dibutuhkan, melakukan proses produksi sesuai prosedur, melakukan quality control pada proses dan hasil produksi. Dan yang terakhir, melaporkan hasil kerja kepada CEO. Managerial skill pada usaha kami. Yang pertama, Putri Salsabila sebagai CEO, Hengki Fieri sebagai CFO, Raffi Muhammad Fauzan sebagai COO, Rini Ristiani sebagai CMO, Ira Adinda sebagai staf produksi, dan Ahmad Alauddin sebagai staf marketing. Selanjutnya ada standar operasional prosedur. Yang pertama, jam kerja dimulai pada pukul 8 sampai 5 sore setiap hari. Lalu yang kedua, menepati posisi dan mempersiapkan tugas. Yang ketiga, melakukan tugas masing-masing secara profesional. Yang keempat, istirahat pada pukul 12 sampai 1 siang. Yang kelima, dilarang memakai elektronik dan melayani dengan tulus. Yang keenam, mengevaluasi setiap akhir pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan utama. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dilaksanakan oleh Putri Salsabila selaku CEO. Kemudian yang kedua ada pengadaan stok barang, dan yang ketiga ada produksi yang dilakukan oleh Raffi Muhammad Fauzan dan Ira Adinda sebagai CTO dan staf CTO. Kemudian ada perhitungan keuangan yang dilakukan oleh Hengki Fieri selaku CFO, dan ada pemasaran dan distribusi oleh Rini Ristiani dan Ahmad Alauddin sebagai CMO. Kemudian ada alat dan bahan produksi. Yang pertama ada alat. Yang di sini ada kompor tungku. Ya, tungkunya 2 tungku ya, dan plus regulator. Kemudian panci kukusan, wadah, pengaduk, cetakan kue talam, parutan, mixer, blender, pisau, sendok, wajan, sodet, serbet, telenan, loyang, timbangan, tabunggas, gunting, spatula oles, dan sendok takar. Kemudian di sini ada bahan-bahannya antara lain tepung beras, santan kental, singkong, gula pasir, gula merah, vanili, kelapa parut, telur, tepung terigu, baking powder, daun suji, daun pandan, minyak, beras ketan, garam, seledri, cabai merah, tepung tapioka, ayam, lengkuas, kemudian kemiri, ketumbar, jinten, buah bit, buah naga, labu, ubi ungu, blueberry, ati, usus, udang, ikan, cumi, gurita, telur asin, dan abon. Selanjutnya aspek produksi. Yang pertama yaitu mendata bahan apa saja yang akan dibeli untuk membuat produk, kemudian menyiapkan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk produksi, dan yang ketiga yaitu membeli bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk produksi,
Dan yang keempat yaitu pengolahan terhadap bahan-bahan yang telah dibeli untuk dijadikan produk jadi. Dan setelah itu dilakukan pengemasan dan pemasaran. Dan selanjutnya yaitu aspek hukum. Karena perusahaan ini belum berbadan hukum karena baru dirintis dan memproduksi sedikit barang. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya aspek pemasaran. Di sini bisa kalian lihat ada 3 aspek pemasaran. Yang pertama, jenis produk. Jenis produk yang kita pakai di sini yaitu berbagai jajanan tradisional. Kita juga memiliki berbagai macam warna, seperti ungu dari ubi ungu, warna orange dari labu, warna biru dari blueberry, dan lain-lain. Nah, tentunya kita juga memakai bahan-bahan yang bergizi dan tidak mengandung pengawet, jadi aman untuk dikonsumsi. Untuk poin kedua, ada gambaran umum pasar. Gambaran umum pasar kami yaitu seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang berada di Pulau Jawa, para pelajar atau mahasiswa, para pekerja kantoran, ibu-ibu rumah tangga, dan pusat oleh-oleh. Itulah gambaran umum pasar kami. Nah, poin ketiga, strategi pasar. Yang pertama, offline. Jadi, kami akan memasarkan produk kami itu di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, ada sosial media. Sosial media yang kami pakai di sini seperti IG Ads, FB Ads, Shopee, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pameran. Jadi, kami akan mengikuti beberapa pameran untuk memasarkan produk kami. Yang keempat, ada pengembangan wilayah pemasaran. Kami juga nanti akan mengembangkan pemasaran kami sampai ke luar Pulau Jawa. Selanjutnya, analisis pesaing. Nah, kami juga telah menganalisis pesaing kami yaitu Putu Gelis MM. Putu Gelis MM ini memiliki beberapa kelebihan, seperti kemasannya ramah lingkungan, rasanya modern, sudah berdiri lama, visualisasinya menarik, serta produk mereka juga telah direview oleh beberapa artis. Namun, di balik kelebihan itu, mereka juga mempunyai kekurangan, yaitu mereka hanya menjual satu produk saja, dan produknya itu tidak bervariatif, serta followersnya juga masih sedikit. Jadi, cara yang akan kita lakukan untuk bersaing dengan Putu Gelis MM ini yaitu produk yang kami hasilkan itu rasanya harus lebih enak, terus kemasannya juga lebih unik, bentuknya lebih bervariatif, dan marketing kami juga harus lebih baik. Pesaing yang kedua yaitu Surabaya Kue. Surabaya Kue ini memiliki beberapa kelebihan juga, yaitu dalam produknya, bentuknya, kemasannya bervariatif, serta akun Instagramnya juga terurus. Namun mereka juga memiliki kekurangan, yaitu mereka tidak memiliki daftar harga, kemasannya tidak ramah lingkungan, serta jam operasionalnya juga mereka terbatas. Jadi, untuk bersaing dengan Surabaya Kue ini, produk kami harus lebih bervariatif, kemasannya juga harus ramah lingkungan, operasional jam kerjanya lebih lama, serta mencantumkan harga produk kami. Analisis pesaing yang ketiga yaitu Iki Kue. Iki Kue ini memiliki banyak kelebihannya. Yang pertama, ada produknya bervariatif, info pemesanannya jelas, banyak testimoninya, banyak pilihan paketnya, dan masih banyak lagi. Namun untuk kekurangannya, Iki Kue ini hanya mengirim kepada wilayah Jabodetabek saja, harganya juga mahal, kemasannya tidak ramah lingkungan, dan pembeliannya juga terbatas. Jadi, cara yang kami lakukan untuk bersaing dengan Iki Kue ini yaitu pengirimannya lebih luas, bisa request produk, fokus pada jajanan, dan harganya juga lebih murah. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, ada strengths atau kekuatan. Produk kami memiliki banyak kekuatan, diantaranya adalah yang pertama, produk makanan atau kuliner mudah dipasarkan. Yang kedua, produk makanan lebih memiliki keuntungan yang tinggi. Yang ketiga, produk makanan tradisional yang ditawarkan bervariatif dan inovatif. Yang keempat, harga yang ditawarkan variatif. Yang kelima, kemasannya eco-friendly, variatif, dan unik. Yang keenam,
memiliki pengalaman dan pemahaman edukatif tentang kewirausahaan. Yang ketujuh, usaha dibangun oleh tim sehingga memiliki relasi yang luas. Yang kedelapan, bahan yang diperlukan mudah dicari. Yang kesembilan, usaha memiliki brand sehingga memiliki nilai. Dan yang terakhir, dapat dipasarkan lebih luas karena menggunakan media online dan offline. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Produk kami juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu yang pertama, tidak mengikuti selera pasar remaja dan anak-anak zaman sekarang. Yang kedua, untuk produk yang tidak menggunakan bahan pengawet tidak dapat bertahan lama. Yang ketiga, produk mudah ditiru. Yang keempat, belum memiliki tempat usaha. Yang kelima, kurang dapat dipasarkan di kalangan ekonomi bawah. Yang keenam, kos kemasannya cukup mahal. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu yang pertama, kesempatan mendapatkan konsumen yang sangat luas karena dipasarkan di media sosial. Yang kedua, peluang bisnis kuliner memiliki prospek yang besar. Yang ketiga, pasar yang dituju memiliki cakupan yang luas. Yang keempat, berpeluang untuk dipasarkan di luar negeri. Yang kelima, berpeluang untuk menjadi vendor atau supplier makanan di acara-acara. Yang keenam, dapat mengikuti business competition, khususnya di bidang kuliner. Yang ketujuh, dapat memilih pelanggan tetap dan terjadi repeat order. Yang terakhir, pendapatan dapat diprediksi dari pelanggan tetap sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan yang terakhir, ada threat atau tantangan. Tantangan yang akan dihadapi oleh bisnis kami yaitu yang pertama, akan muncul pesaing jika usaha yang dijalankan sukses. Yang kedua, dapat terjadi persaingan harga. Yang ketiga, terjadinya perubahan harga bahan baku. Yang keempat, terjadinya perubahan peraturan dan hukum pemerintah mengenai kebijakan ekonomi, hukum perdagangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bersaing dengan makanan yang lebih kekinian. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Setiap bisnis pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Begitu pula di bisnis kami, yaitu bisnis Janur. Ada kekurangan dan kelebihannya juga. Di antaranya kekurangannya, satu, mudah mengalami kerugian. Dua, karena kami memakai sistem pre-order, maka kami harus siap produksi kapan saja. Tiga, terlalu familiar, sehingga mudah untuk dibuat sendiri oleh masyarakat lain juga. Empat, tidak mengikuti perkembangan selera pasar zaman sekarang. Dan dengan kekurangan ini, kami bisa menutupinya dengan kelebihannya, yaitu satu, packing yang unik dan ramah lingkungan. Dua, rasanya yang enak. Tiga, produk makanan atau kuliner mudah dipasarkan. Empat, produk makanan tradisional yang kami tawarkan bervariatif dan inovatif. Lima, kemasannya eco-friendly, variatif dan unik. Eco-friendly yaitu ramah lingkungan ya. 6. Usaha memiliki brand sehingga memiliki value yang lebih. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar ada geografi yang terdiri dari negara, provinsinya, kota, desa, maupun dusun. Di segmentasi pasarnya ada di dalam negeri, luar negeri, Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, Jawa Barat, kota maupun pedesaan. Segmentasi pasar ada demografi. Demografi terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan maupun agama. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Usia bayi 0 sampai 5 tahun. Anak-anak 6 sampai 12 tahun, remaja 13 sampai 20 tahun, dewasa 20 sampai 60 tahun, maupun lansia 60 tahun ke atas. Bisa. Pendapatan rendah, menengah, atas. Tingkat pendidikan TK, SD, SMP sederajat, SMA sederajat, sarjana, magister, doktoral. Agama, semua agama di Indonesia. Pekerjaan, pelajar ataupun mahasiswa, pekerja kantoran maupun pengusaha. Di dalam segmentasi pasar
Psikografi terdiri dari kaya atau miskin, gaya hidup, nilai-nilai yang dianut, maupun kepribadiannya. Gaya hidup vegetarian, selektif, hemat, menyukai makanan enak, mengutamakan kebersihan dan kesehatan, cinta lingkungan, dan boros. Boros dalam artian ya royal. Nilai yang dianut nasionalisme, komunisme, liberalisme, sosialisme. Kepribadiannya melankolis, pragmatis, sanguinis, dan koleris. Target market kami yang ada di Pulau Jawa maupun perkotaan. Perempuan, remaja, dewasa, pendapatan menengah, tingkat pendidikan SMP sampai sarjana, semua agama, pelajar, pekerja maupun IRT. Gaya hidupnya yang sehat, selektif, suka makanan enak, cinta lingkungan, dan berjiwa nasionalis. Positioningnya kami memasarkan lewat sosial media dan kami memakai marketplace juga, yaitu Shopee. Karena di Shopee peluang terjualnya bisa banyak dan kami berjualan offline juga. Slogannya jajanin di Janur aja. Baik, berikutnya adalah rencana keuangan. Rencana keuangan ini meliputi beberapa item. Yang pertama adalah biaya alat. Biaya alat mencakup kompor 2 tungku plus regulator, panci kukusan, wadah, pengaduk, cetakan kue talam, dan lain-lain. Yang bernilai Rp1.630.000. Yang kedua adalah biaya bahan. Biaya bahan ini meliputi tepung beras, santan kental, singkong, gula pasir, gula merah, dan lain-lain yang senilai Rp3.551.500 Yang ketiga adalah biaya lain, yaitu meliputi PPT atau besek anyaman, daun pisang, stiker, benang rajut yang bernilai Rp550.000. Yang keempat adalah biaya operasional. Biaya operasional ini meliputi biaya promosi, listrik dan air, gaji atau pembagian dividen yang bertotal senilai Rp1.770.000. Yang kelima ada biaya jaga-jaga, yaitu senilai Rp300.000, sehingga total dari rencana keuangan ini mencakup Rp7.801.500.000 yang bersumber dari modal pribadi masing-masing. Selanjutnya ada balik modal per unit, yaitu Rp7.800.500 dibagi Rp20.000, sehingga balik modal per unitnya itu 390 unit. Yang berikutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama adalah HPP. HPP adalah biaya produksi ditambah biaya pendukung dibagi kuantitas barang yang dihasilkan, yaitu Rp3.550.100 ditambah Rp550.000 dibagi 360, yaitu senilai Rp11.393. Yang kedua ada harga penjualan. Harga penjualan yaitu HPP ditambah margin, yaitu Rp11.393 ditambah 70% dikali Rp11.393, yaitu HPP-nya, harga penjualannya senilai Rp20.000. Yang ketiga adalah laba bersih. Laba bersih itu laba kotor per bulan dikurangi biaya operasional, yaitu Rp3.098.520 dikurangi Rp1.770.000, sehingga laba bersihnya itu Rp1.328.520. Yang keempat ada BEP atau break even point, yaitu total biaya operasional dibagi laba kotor per unit, yaitu Rp1.770.000 dibagi Rp8.607 sama dengan BEP break even point-nya yaitu 205 pieces. Yang kelima ada payback period, yaitu modal awal dibagi omset 1 bulan, yaitu Rp7.800.500 dibagi Rp7.200, sehingga
payback periodnya yaitu selama 1, bulan. Yang berikutnya adalah gaji. Pembagian gaji atau dividen kepada setiap anggota senilai Rp200.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk gaji atau dividen setiap anggotanya setiap bulannya untuk 6 anggota adalah senilai Rp1.200.000, dan keuntungan yang didapatkan dalam setiap bulannya akan menjadi keuangan usaha untuk menjalankan usaha. Berikutnya adalah dampak. Yang pertama adalah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama adalah kegiatan produksi tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Yang kedua, teknologi dalam produksi tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan masyarakat sekitar karena tidak menimbulkan polusi. Jadi, teknologi yang kami gunakan ini ramah lingkungan dan tidak menggunakan teknologi yang menghasilkan limbah. Yang ketiga, kemasan yang dipakai tidak mencemari lingkungan dan dapat digunakan kembali karena tidak menggunakan plastik, melainkan menggunakan anyaman dan daun pisang. Jadi, kemasan yang kami gunakan itu adalah eco-friendly atau ramah lingkungan. Yang keempat ada limbah produksi berupa bahan organik yang akan diolah menjadi pupuk. Jadi, limbah produksi yang berupa bahan organik yang dihasilkan dapat diolah menjadi pupuk. Yang kelima ada limbah produksi berupa bahan anorganik akan diolah menjadi kerajinan yang bernilai jual. Selain organik, anorganik pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi kerajinan yang bernilai jual. Yang berikutnya adalah dampak ekonomi, yaitu pertama menimbulkan keuangan perusahaan, meningkatkan keuangan perusahaan. Tentu saja ini adalah suatu kegiatan yang umum untuk usaha mencari keuntungan. Yang kedua adalah membuka kesempatan kerja sehingga membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Jadi, usaha ini juga akan menciptakan banyak lapangan kerja. Yang ketiga, menumbuhkan industri lain seperti pada supplier lokal sebagai penyedia bahan baku produksi, sehingga kita pun dapat mendorong UMKM yang lain untuk menjadi supplier kami. Yang keempat, perkembangan hingga skala besar dapat memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kami pun menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menjadi anak bangsa yang dapat memajukan negara ini. Yang kelima adalah turut andil dalam pengembangan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Jadi kami pun menjadi pengusaha yang dapat mengembangkan UMKM ini yang juga menjadi tujuan dari pemerintah dalam mewujudkan besarnya UMKM di Indonesia. Yang keenam adalah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pada bidang pangan. Ini juga merupakan concern kami dalam bisnis kuliner dalam menyediakan kebutuhan masyarakat dalam bidang pangan, yaitu makanan tradisional. Berikutnya ada dampak sosial janur bagi masyarakat, yaitu pertama, membantu mensejahterakan masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya manusia dan alam yang ada di sekitar tempat produksi. Yang ketiga, dengan adanya usaha janur ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar yang diberdayakan. Yang keempat, dapat memberikan dampak positif di lingkungan, baik secara psikis atau maupun fisik dalam suatu kondisi masyarakat. Yang kelima, dengan adanya usaha janur ini dapat mengubah budaya masyarakat sekitar menjadi lebih produktif. Yang keenam, usaha janur ini juga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bidang kesehatan melalui produk yang sehat, bergizi, dan higienis, dan dengan dilakukannya program CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang ketujuh, dapat meningkatkan keahlian masyarakat dengan diadakannya sosialisasi pengembangan bakat oleh janur dalam program CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang kedelapan, turut melestarikan dan mengembangkan jajanan tradisional sebagai salah satu aset budaya Nusantara. Berikutnya ada bisnis model kanvas atau BMC, yaitu nama usaha kami adalah Janur, jenis usahanya kuliner, deskripsi singkat usaha, aneka jajanan tradisional yang dikolaborasikan dengan bahan-bahan alami sebagai pewarna dan perasa alami seperti buah naga, pandan, buah bit, ubi ungu, dan lain-lain, serta menggunakan kemasan ramah lingkungan yang didesain menarik. Ya, terus ada produk yaitu kue talam gandus, getuk, kelepon, kue putu, dadar gulung, semar mendem, dan ketimus.
Berikutnya ada kegiatan utama, yaitu meliputi stok bahan produksi, promo marketing dan sales, pemasaran dan distribusi. Lalu ada produk, aneka jajanan tradisional yang dikolaborasikan dengan bahan-bahan alami, serta menggunakan kemasan ramah lingkungan yang menarik, yaitu PPT yang didesain menarik. Lalu ada target konsumen, yaitu pertama perempuan remaja, dewasa yang memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa, kantoran, dan ibu rumah tangga. Yang kedua, pendapatannya dari menengah ke atas. Yang ketiga, mencakup semua agama dan tingkatan pendidikan dari SMP hingga sarjana yang berdomisili di Pulau Jawa. Lalu ada strategi penjualan. Strategi penjualannya yaitu produk bervarian warna, rasa, dan bentuk. Yang kedua, harga cukup terjangkau dengan rentang 1.500 hingga 3.000 per piece. Dengan penjualan paket dengan rentang 20.000 hingga 70.000 per paket. Didistribusikan melalui media sosial, marketplace, toko oleh-oleh, dan pada pameran. Lalu dipromosikan melalui iklan media sosial dan iklan offline, yaitu brosur dan pameran. Berikutnya ada rencana keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan, ada biaya alat yaitu senilai Rp1.630.000, biaya bahan senilai Rp3.551.500, biaya lain Rp550.000, biaya operasional Rp1.770.000, biaya jaga-jaga Rp300.000, sehingga total modal yang dibutuhkan adalah Rp7.800.500. Modal usaha ini adalah modal pribadi setiap anggota firma masing-masing sebesar Rp7.800.500 dibagi 6 orang yang akan digunakan untuk keperluan usaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disimpulkan dan ditutup oleh rekan Putri Salsabila selaku CEO. Izinkan saya menutup presentasi kali ini dengan kesimpulan bahwa dengan melihat peluang yang ada di pasaran, di mana jajanan tradisional ini sudah mulai hilang perlahan-lahan, kami berinovasi untuk membuat jajanan sederhana khas Indonesia ini bisa dapat terus berkembang di pasaran. Usaha jajanan tradisional ini cukup menjanjikan. Selain dikarenakan peluang pasar yang ada, penjual jajanan tradisional belum ada yang berinovasi dengan mengkolaborasikan berbagai bahan alami sebagai pewarna, perasa, dan penambah asupan gizi, serta tampilan jajanan tradisional ini semakin menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren zaman sekarang. Selain itu, melalui bisnis ini, kami belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat menjadi booming di masyarakat. Selain terjangkau harga produknya serta menjadi makanan yang sehat dan unik bagi masyarakat. Akhir kata, kelebihan datangnya dari Tuhan dan kelemahan datangnya dari kami seorang. Maka dari itu, kritik, saran, juga pertanyaan kami persilahkan Anda tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Izinkan saya untuk menutup presentasi kali ini dengan pantun. Kalau ada kursi rotan, janganlah lupa duduk lagi. Kalau ada kesempatan, bolehlah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup wirausaha.